Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan ya. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca kitab suci di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19a. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19a. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu, dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup,
yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Dia tinggal sendiri dan ia mempertahankan hidupnya dengan memungut sampah, jadi pemulung. Dia keliling di berbagai tempat. Sampailah ia di sebuah kota dan di depan sebuah gedung besar. Anak kecil ini ketika sedang mengumpulkan barang-barang bekas itu, ia mendengar ada dua orang laki-laki sedang bercakap-cakap. Mereka mengatakan, sekarang kita kerjakan. Apa yang sudah kita rencanakan kita lakukan. Perusahaan di depan gedung yang besar itu hari ini harus terbakar hangus. Dan direkturnya harus mati hari ini juga. Anak ini mendengar berita itu. Ada persekongkolan, ada rencana jahat. Lalu kemudian dia tinggalkan tempat itu dan dia berusaha masuk di perusahaan di gedung besar itu. Ketika dia sampai di depan, satpam tidak mengizinkan dia masuk. Anak kecil itu diusir. Ngapain kamu di sini? Sudah pakaian bau, kamu enggak layak. Ngapain di sini? Pergi. Dia diusir. Tapi tidak lama kemudian ada mobil mewah lewat. Itulah direktur. Dia turun dan dia berkata, ada apa ini? Ada anak kecil, entah dari mana. Dia mau masuk dan kami melarangnya. Si direktur bilang, kenapa? Anak kecil itu menjawab, begini, tadi saya sudah mendengar ada orang merencanakan hal jahat, akan membakar gedung ini dan akan membunuh direkturnya. Direktur ini tertawa, ada-ada saja. Izinkan saja dia masuk, mungkin anak ini pingin lihat-lihat apa yang ada di dalam. Maka anak kecil ini akhirnya masuk dalam gedung itu. Si direktur kemudian masuk dan dia masuk ke kantornya, dia naik ke atas dan langsung ke kantor. Tidak lama kemudian, anak itu memperhatikan orang-orang banyak di sekitarnya. Lalu ia bagaimana untuk mencari direktur dan memberitahukan kepadanya. Dia tidak tahu bahwa yang ketemu dia yang pertama itu adalah direktur perusahaan itu. Lalu ia bertanya kepada orang banyak, lalu dia diberitahu kantornya di atas. Dia naik sampai di atas, dia bertemu lagi direktur. Lalu dia katakan, saya berkata jujur. Apa yang saya dengar itu yang saya beritahukan. Akan dibakar dan direktur akan dibunuh. Si direktur bilang, tidak, itu tidak akan mungkin terjadi. Dia tidak percaya, kemudian berkata, hai nak, sebenarnya apa yang kamu rasakan sekarang? Anak itu bilang, aku lapar. Ketika anak itu bilang, aku lapar, lalu si direktur yang pemimpin tertinggi di perusahaan itu, dia bilang, ya sudah, ayo kita keluar, kita makan, saya ajak kamu makan. Anak ini diajak makan, tinggalkan gedung yang besar itu untuk makan di seberangnya. Ketika mereka sedang makan, ledakan itu terjadi. Gedung itu terbakar hangus. Disitulah pemimpin tertinggi direktur itu, dia kemudian dia menundukkan kepala, dia bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada anak kecil itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sering terjadi. Orang besar tidak lagi mempedulikan orang kecil. Para pemimpin sedikit yang peka terhadap perkara-perkara orang kecil.
Apa yang kita baca hari ini sama halnya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bahwa pemimpin terbesar, pemimpin besar, seorang panglima boleh mengalami anugerah Tuhan. Namanya adalah Naaman. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat tadi kisah yang saya bacakan, sebenarnya ini pasal 5 ayat 1 sampai ayat 27. Di ayat yang saya baca tadi sampai 19a. Berikutnya itu berbicara tentang Gehazi. Nanti kita akan melihat. Di ayat 1 dikatakan Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Naaman seorang panglima. Orang yang paling disayang oleh raja. Orang kepercayaan. Dia punya segalanya, jabatan dia punya, kekayaan dia punya, kuasa dia punya. Tapi dia sakit kusta. Dan penyakit kusta pada zaman itu tidak dapat disembuhkan. Tak ada satupun yang dapat sembuh, bahkan diselamatkan dari penyakit itu. Penyakit kusta kalau sudah dialami sekali seumur hidup sampai mati, itu tidak akan sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, Naaman, dia mengalami sakit yang menggerogoti seluruh kulitnya, tubuhnya, dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Berapa tabib sudah dia kelilingi di Aram, berapa nabi sudah berusaha, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Tapi di ayat 2 dikatakan, ada seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Namanya tidak disebutkan, tidak dicatat dalam Alkitab siapakah gadis kecil ini. Tetapi dia adalah seorang tawanan. Tawanan itu orang yang diambil dari hasil peperangan, yang kemudian bangsa itu kalah, kemudian orang-orangnya dibawa dan dijadikan budak. Gadis kecil ini adalah seorang tertawan, seorang budak. Ia tinggalkan negerinya, tentu keluarganya juga. Ia seorang diri menjadi pelayan dari istri Naaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gadis kecil ini yang tidak ditulis siapa namanya, dari mana keluarganya, tapi yang jelas dia adalah gadis dari Israel. Sampai di negara Aram, apa yang dilakukannya? Ia melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia telah menjadi saksi yang tidak tinggal diam di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika dia melihat tuannya Naaman sedang sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, si gadis kecil ini dia berbicara kepada nyonyanya. Dia berkata apa? Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada iman yang luar biasa dari gadis kecil ini. Dia katakan apa? Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Dia tidak pernah mengira apakah Naaman akan menolak itu. Dia tidak peduli itu. Tapi ia memberitahukan bahwa ada nabi di Israel. Ada nabi Allah di Israel. Lalu apa yang ia katakan? Tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya itu. Menyembuhkan Naaman. Dia tidak mengatakan mungkin nabi itu akan menyembuhkannya. Tapi dia katakan tentulah nabi itu akan menyembuhkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara,
iman seorang gadis kecil. Ia benar-benar telah dibentuk dan dibekali di Israel. Meskipun ada banyak orang Israel pada waktu itu, mereka tidak setia kepada Tuhan. Tapi ada anak kecil, gadis kecil ini, ia sungguh percaya pada Tuhan. Ia percaya pada Tuhan, ia merasakan kasih Tuhan, sekalipun ia seorang tawanan. Sekalipun ia dibuang, sekalipun ia menjadi budak, tapi itu tidak menjadi penghalang baginya. Kasihnya besar. Ia berbagi kasih. Ia mengasihi tuannya. Dia memiliki iman yang teguh. Dia katakan, sekiranya tuanku pergi ke Samaria, bertemu nabi itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Ini iman yang luar biasa. Ia tidak tinggal diam. Dia tahu Allah yang penuh kasih. Dia mengenal Allah adalah Allah yang peduli. Maka dia meyakinkan, tentulah Tuhan akan menyembuhkan dia lewat nabi itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Naaman? Dia seorang panglima tentara, berpangkat tinggi. Tapi Bapak Ibu, ketika ia mendengar berita itu dari gadis kecil ini, dia tidak menolak. Dia segera datang. Ketika istrinya mengatakan bahwa begini-beginilah dikatakan oleh gadis pelayan dari Israel itu, langsung Naaman datang kepada Raja Aram. Saya mau pergi ke Israel. Ada seorang nabi di sana. Lalu Raja Aram, dia menulis surat menyampaikan kepada Raja Israel supaya Naaman disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Naaman sampai di Israel, surat itu sudah sampai di Israel, dibaca oleh Raja Israel, Ben-Hadad. Dia berkata apa? Allahkah aku ini, sehingga aku dapat menyelamatkan orang yang sakit ini? Dia katakan, Allahkah aku ini dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara, berbanding terbalik dengan gadis kecil ini. Gadis kecil ini mengatakan ada nabi di Israel yang mampu menyembuhkan tuanku Naaman. Tapi Raja Aram berkata apa? Allahkah aku ini sehingga aku dapat mematikan dan menghidupkan orang ini? Jauh berbeda. Yang satu memiliki iman yang teguh, yang kuat. Tapi yang satu tidak mengenal Allah. Raja Israel, dia tidak percaya kepada Allah. Itu sebabnya dia berpikir, Allahkah aku ini sehingga dapat mematikan dan menghidupkan orang. Karena dia tahu penyakit kusta tidak dapat disembuhkan seumur hidup. Itu sebabnya dia katakan, Allahkah aku ini hingga dapat mematikan dan menghidupkan orang yang sakit kusta ini. Dan bahkan ia berpikir negatif. Dia mengatakan bahwa Raja Aram mencari gara-gara untuk kemudian menyerang orang Israel sekiranya permintaannya tidak dikabulkan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini Raja Israel yang tidak memiliki pengenalan akan Allah, yang tidak takut akan Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Maka ia mengandalkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elisa mendengar hal itu, si Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dan berkata demikian. Nabi Elisa mengatakan, menyampaikan kepada Raja, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kata Nabi Elisa, biarlah ia datang kepadaku supaya Naaman tahu, semua orang Aram tahu bahwa ada Allah yang sejati, Allah yang hidup di Israel. Bapak, Ibu, dan saudara, segera kemudian Naaman datang menemui Elisa. Ketika sampai di tempat Elisa, Elisa tidak keluar.
Dia tidak menyambut dengan mewah, dengan istimewa. Meskipun dia panglima tentara yang tertinggi di Aram, dia punya jabatan yang hebat. Elisa menganggap dia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi. Semua sama. Dia tidak keluar kemudian yang menyuruh pelayannya, katakan kepada Naaman, biarlah ia mandi, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Pesan itu disampaikan kepada Naaman. Bapak Ibu tahu apa yang dialami Naaman? Dia sangat putus asa. Dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Apa yang di dalam pikiran Naaman tidak seperti apa yang ia bayangkan, apa yang terjadi. Justru seorang pelayan datang kepadanya dan menyampaikan supaya dia pergi mandi di sungai Yordan. Membenamkan diri 7 kali. Bapak Ibu dan Saudara, Naaman seorang panglima. Dia merasa direndahkan. Dia merasa, wah, ini benar-benar penghinaan. Kenapa? Karena air di Aram itu lebih bersih daripada di Israel. Dia katakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik itu lebih bersih, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel. Bapak, Ibu dan Saudara, tapi ketika ia hendak ingin kembali, ya, pulang ke negaranya, apa yang terjadi? Ada pegawai-pegawainya, orang-orang kecil ini. Mereka berkata, Tuan, seandainya ia menyuruhmu untuk melakukan perkara yang sulit, bukankah engkau akan melakukannya? Tapi sekarang dia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak, Ibu dan Saudara, seorang panglima tentara Aram, dia mau mendengarkan perkataan itu. Maka turunlah ia membenamkan dirinya di ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Ia masuk ke dalam sungai Yordan. Bapak Ibu, orang yang benar-benar memiliki kuasa, memiliki pangkat yang tinggi, memiliki segalanya. Tapi kemudian ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia mau datang dan masuk di dalam sungai Yordan itu. Ia membenamkan dirinya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sempat ia putus asa, tidak sembuh-sembuh. 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tidak terjadi apa-apa. Tapi ke-7 kali, ketika ia keluar dari air itu, dikatakan pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Mukjizat Tuhan dialami oleh Naaman. Setelah 7 kali sembuhlah ia. Bapak, Ibu dan Saudara, tidak hanya sekedar sembuh dari penyakitnya, tapi dikatakan tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Pulih total. Ia mendapatkan yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Naaman setelah ia mengalami kebaikan Tuhan, kesembuhan yang luar biasa yang tidak dapat disembuhkan, tapi kemudian ia sembuh dari penyakit kusta itu. Ia sungguh bersyukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di ayat 15 kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia memiliki pengakuan iman yang luar biasa. Sekarang aku tahu bahwa di Aram tidak ada Allah yang seperti Allah di Israel. Dimanapun tidak ada Allah kecuali di Israel. Ada Allah yang hidup. Karena ia mengalami kasih Tuhan yang besar.
Kemudian ia katakan, terimalah kiranya pemberianku ini. Dia membawa perak, dia membawa emas, dan 10 potong pakaian yang termahal. Dia persembahkan kepada Elisa sebagai ucapan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Elisa, Bapak Ibu? Ia menolak. Ia mau mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan engkau, tapi Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, maka aku tidak menerima pemberianmu itu. Kalau zaman sekarang jauh berbeda. Kalau sekarang banyak pelayan, hamba-hamba Tuhan bahkan semua orang yang melayani mengharapkan ada imbalan. Elisa berbeda. Dia menolak. Dia mau mengatakan bukan aku, tapi Allah yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Naaman pergi. Dia tidak meninggalkan sedikit pun dari pemberian itu. Dia bawa pulang ke negaranya. Tapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara, ketika ia mau pulang, ia katakan kepada Elisa, demi Tuhan yang hidup, di hadapannya aku menjadi pelayan. Di ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika Naaman mengalami kasih Tuhan yang besar, ia telah disembuhkan. Lalu ia berkata kepada Elisa, sekarang saya tidak lagi mempersembahkan korban kepada Baal, kepada dewa Rimon, tapi aku mau mempersembahkan korban bakaran, persembahan kepada Tuhan Allah Israel yang telah menyelamatkan saya. Tapi di ayat 18 dikatakan, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Kenapa Naaman berkata demikian? Naaman sudah mengambil komitmen untuk percaya kepada Allah Israel, kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau menyembah kepada Tuhan, Allah yang hidup itu. Tapi kemudian dia berkata, kiranya Tuhan mengampuni aku. Sekiranya dengan terpaksa, ketika saya mendampingi Raja Aram masuk ke kuil, kemudian Raja Aram itu menyembah kepada dewa Rimon di dalam kuil itu, dan saya menjadi pengapitnya, dan sudah seharusnya semua yang ikut dan mengapit dia harus sujud, maka kiranya Tuhan mengampuni aku dalam hal itu. Tetapi hatinya tetap kepada Tuhan Israel, kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa berkata, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Di ayat 19a. Selanjutnya dari kisah ini, kita melihat ketika Naaman sudah pergi, tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada seorang hamba namanya Gehazi. Hamba ini dia tergiur dengan persembahan yang dibawa oleh Naaman, dengan pemberian-pemberian itu. Lalu ia menyusul. Ketika ia menyusul, lalu ia katakan kepada Naaman, beginilah kata tuanku, berikanlah sekian persembahan itu kepada pelayan ini untuk saya bawa pulang. Naaman mengatakan, silakan, ambillah. Dia menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengambil sebagian dari pemberian itu, lalu diserahkan kepada Gehazi. Setelah Gehazi menerimanya, ia membawa ke rumahnya, lalu ia kembali kepada tuannya Elisa. Ketika Gehazi sampai kepada tuannya Elisa, Elisa bertanya, dari manakah engkau? Oh, saya tidak dari mana-mana, Tuan. Dia berbohong.
Dari awal dia berbohong kepada Naaman. Katanya tuannya meminta persembahan itu padahal tidak sama sekali. Ketika ia sampai kepada tuannya, ia katakan aku tidak kemana-mana. Gehazi berbohong. Dia melakukan kebohongan demi kebohongan. Dan apa yang ia dapatkan Bapak Ibu? Ya, ia mendapatkan pemberian Naaman. Tapi kemudian ia juga mendapatkan penyakit kusta Naaman. Dia mengalami sakit. Di ayat 27 dikatakan di sana, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang mengerikan. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, dari gadis kecil yang tidak tinggal diam, sebagaimana tema tahunan kita. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Gadis kecil ini, dia tidak tinggal diam. Dia tahu tuannya kesakitan. Ia memiliki kasih yang besar. Ia katakan kepada nyonyanya, seandainya tuanku datang ke Samaria bertemu dengan nabi itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Dia memiliki kasih dan iman yang teguh. Gadis kecil ini, dia membuka mulutnya, ia berbicara tentang Allah. Ia memberitahukan kabar sukacita, keselamatan daripada Allah kepada tuannya. Ia tidak menutupinya. Sekalipun dia adalah seorang tawanan, seorang budak, dia tidak peduli. Tapi ia memiliki kasih yang besar. Ia mengasihi tuannya. Sekalipun tuannya itu adalah musuh dari negaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita yang hadir pada saat ini? Apa yang kita lakukan untuk orang lain? Apakah kita mengasihi orang lain? Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi orang lain, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita berbagi dengan mereka? Berbagi kasih Allah. Memberitahukan pengharapan yang ada pada kita. Keselamatan yang ada pada kita untuk mereka. Supaya mereka yang belum mengenal Tuhan pun mengalami anugerah daripada Tuhan. Mereka pun boleh diselamatkan. Sebagaimana gadis kecil ini. Dia berani mengungkapkan imannya kepada Tuannya. Ia tidak tinggal diam. Bapak, Ibu, dan Saudara, Naaman. Mari kita belajar darinya. Seorang panglima, memiliki pangkat yang tinggi, memiliki segalanya, orang hebat. Tapi kemudian ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau taat. Seandainya dia tidak merendahkan diri, seandainya dia tidak taat, dia tidak akan sembuh. Dia tidak pernah mengalami kesembuhan itu. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Naaman merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau taat. Ketika ia disuruh untuk membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan, ia mau melakukannya. Akhirnya ia sembuh. Naaman merendahkan diri, dia mau taat, dan ketika ia mengalami kasih Tuhan, ia bersyukur kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hadir saat ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapannya. Dalam segala kesulitan yang kita hadapi, Tuhan tahu. Allah kita Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Dia mengerti hati kita. Dia mengerti hidup kita. Dia Allah kita. Dia hanya ingin kita merendahkan diri di hadapannya. Memohon kepadanya dengan rendah hati. Tuhan mau kita taat. Dalam hidup ini mari kita taat. Taat melakukan kehendak Tuhan. Taat melakukan firman-Nya. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kita belajar dari Elisa. Elisa menyatakan kasih Tuhan.
Bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk orang-orang di Israel, tapi kasih Tuhan untuk semua orang. Maka Naaman disembuhkan. Sekalipun mereka adalah negara musuh, tapi Elisa mau melakukannya. Karena ia mau menyatakan Tuhan mengasihi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan ini. Belajar dari anak kecil yang mau terus menjadi saksi dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam perkataan kita, tindakan kita, sikap hidup kita, menjadi saksi bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita merendahkan diri dan taat di hadapan Tuhan. Mari kita mengasihi semua orang. Dengan demikian kita boleh diberkati oleh Tuhan. Jangan seperti Gehazi yang hanya tergiur oleh tawanan dunia ini. Biarlah firman Tuhan memberkati masing-masing kita.